Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Hari ini 1 Oktober 2021, hari yang sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila. Dan tadi sejumlah organisasi, hampir semuanya, baik negeri ataupun swasta, memang dihimbau untuk melakukan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, hari ini saya, Reja Aribowo, akan kembali memandu dialog Bengkulu Menyapa yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Era Kekinian. Tentu saja topik ini kami ambil sebagai upaya untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, tentunya seiring dengan terus berkembangnya masyarakat ataupun perubahan global dan juga tatanan kehidupan sosial yang tentu saja selalu bergeser dari satu pola ke pola yang lainnya. Dan di studio sudah hadir Bapak Zulian MSI. Beliau adalah akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan juga sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu selama 2 periode dan juga Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Quran di Bengkulu Selatan. Dan saat ini aktif sebagai dosen yang mengajar di bidang pendidikan kewarganegaraan. Baik, selamat pagi Pak Zulian. Selamat pagi Pak. Baik. Berikutnya nanti kita akan menantikan kehadiran Helen Eki, narasumber berikutnya yang merupakan ketua, maksud kami pembina Yayasan Essential Education Indonesia. Baik Pak Zulian. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, bila Pancasila ini menjadi dasar bagi negara Indonesia tentu saja. Namun seiring zaman sekarang dari tahun 45, ketika ide awalnya muncul dari pidato Bung Karno mungkin 1 Juni tahun 1945 yang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, dan tim 9 yang mengadakan rapat dan dirumuskanlah 5 butir Pancasila yang tentu saja erat kaitannya dengan Piagam Jakarta, begitu Pak ya. Nah, sekarang kalau nilai-nilai Pancasila pada saat sekarang nih Pak, saat era kekinian, seperti judul kita pada pagi hari ini, implementasi nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut Bapak, sejauh mana penerapan Pancasila itu sudah diterapkan sejak dia dilahirkan hingga saat ini? Baik, selamat pagi Pak Reza. Baik, terima kasih pertanyaannya pada pemirsa sekalian yang di mana saja berada. Saya perlu luruskan, bukan kepala stip Pak, tapi ketua Pak ya? Sekolah Tinggi, ketua Pak. Sekolah Tinggi, oke. Jadi saya pernah jadi ketua Sekolah Tinggi Nusakan. Iya, kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, tentu ini adalah sudah merupakan sesuatu yang final. Artinya sudah harus kita laksanakan dan harus kita, tidak ada lagi penerimaan lain dari pihak manapun. Tidak ada lagi. Iya. Oleh karena itu kembali kepada pertanyaannya, bagaimana penerapan Pancasila ini pada kondisi saat ini, apakah sudah berlangsung dengan seutuhnya begitu? Ya. Tentu kami menjawab, artinya namanya Pancasila sebagai dasar negara yang tentu syarat dengan sistem nilai-nilai. Tentu tadi sudah diantarkan oleh Bung Reza bahwa perubahan yang terjadi artinya dari tatanan kehidupan, zaman. Tentu ini kan juga sudah memiliki perbedaan-perbedaan yang mungkin sangat berbeda ketika Pancasila itu dilahirkan. Oke. Oleh karena itu penanaman ini tentu harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang ada pada saat ini. Lalu kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana pelaksanaannya? Saya pikir namanya sebuah dasar negara yang nilai-nilainya adalah merupakan kristalisasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, ya tentu harus selalu dilakukan, ditanamkan kepada semua generasi bangsa Indonesia. Yang tentu sudah berubah alam dan zamannya. Nah, oleh karena itu maka kita tidak bisa mengatakan apakah yang saat ini sudah terlaksana ini. Jawabnya tentu perjuangannya terus harus dilakukan dengan meningkatkan apa yang telah dilakukan, kemudian menyesuaikan dengan situasi yang ada pada saat ini.
Baik, Pancasila kita ketahui 5 butir ini, Pak. 5 butir memang kalau anak-anak SD pun sudah dihafalkan begitu, Pak ya. Mata pelajaran pertama kelas 1 SD pada buku tema ketiga itu bahkan sudah diajarkan tentang simbol-simbol Pancasila. Artinya memang sudah dimulai sejak dini gitu kan. Nah, 5 butir ini sederhana kalau dihafalkan. Tapi apakah kelima-limanya ini, kata Bapak tadi penerapannya terus berproses begitu kan? Yang mana yang paling menurut Bapak yang paling sangat belum sekali diterapkan begitu? Bung Reza, untuk kelima hal ini kan tentu ini kan menjadi satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan? Ya, satu kesatuan utuh. Artinya kan masing-masing sila itu kan sudah menjadi komitmen kita berbangsa dan bernegara. Ada founding father gitu ya? Oleh karena itu, saya pikir kelima-limanya ini kan sudah dilakukan. Akan tetapi tentu perubahan zaman, lalu peradaban juga berubah. Tentu semuanya ini kan harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Jadi mana yang harus dilaksanakan? Tentu semuanya harus dilaksanakan dengan maksimal. Kalau kondisi sekarang, Pak, kalau dulu kan mungkin karena dalam kondisi peperangan begitu ya. Awal mula Pancasila dilahirkan 1 Juni 1945. Tentu saja saat itu merdeka saja belum begitu kan? Dan setelah merdeka pun kita beberapa kali berperang lagi. Nah, tentu saat itu semangatnya mungkin adalah mempertahankan negara Republik Indonesia begitu, Pak ya. Kalau sekarang ini bagaimana, Pak? Dalam era kekinian ini? Artinya kita harus mengisi kemerdekaan ini. Konteksnya mengisi kemerdekaan ini. Oleh karena itulah maka tentu dengan masing-masing peran, fungsi dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh negara, oleh masyarakat kan begitu. Oleh karena itu tadi kalau saya garis bawahi tadi artinya dalam kondisi usia dini apa tadi? Iya. Tentu dari kacamata, dari perspektif orang pendidikan. Karena ini adalah penanaman nilai-nilai budaya, saya pikir memang harus dimulai sejak sekarang dan terus begitu. Nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini. Baik pendengar, Anda bisa menyampaikan saran, kritik ataupun pertanyaan Anda dalam dialog kita pada pagi hari ini di nomor 0811 730 7079 atau bisa bertanya langsung melalui telepon 0736 345 685 atau 0736 7321 995. Dan telah hadir Helen Eki, Pembina Yayasan Essential Education Indonesia. Baik, selamat pagi Mbak Helen. Selamat pagi. Nah, Mbak Helen ini biasanya kalau ada yang mau keluar negeri, beberapa kali juga memberikan pembekalan pada yang mau berangkat begitu kan. Ya, dan juga punya pengalaman sedikit ketika di luar negeri tentu saja ada semacam perbedaan penghayatan. Nah, ketika di negeri sendiri atau ketika sedang di negeri orang begitu ya. Mungkin cerita dulu sedikit pengalamannya. Kalau perbedaan sebenarnya itu tergantung kita masing-masing kan ya. Kalau memang kita cinta dengan negara kita, kemanapun kita pergi kita tetap akan cinta. Cuma mungkin bedanya di situasi. Jadi pada saat kita berada di negeri orang, itu rasa cinta tanah airnya lebih terasa aja. Lebih terasa. Iya, lebih terasa. Baik, kita kembali pada dialog kita pada pagi hari ini. Nah, ini soal Pancasila tentu saja butuh penanaman yang perlu dilakukan sejak dini, Pak ya. Ya. Karena tadi apa yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden mungkin peringatan atas peristiwa yang melatar belakangi sejarah-sejarah sebelumnya ya. Kira-kira apa Pak model implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila yang perlu dilakukan sejak dini itu seperti apa? Iya, karena Pancasila ini adalah berisikan tentang nilai-nilai gitu. Lalu tadi di awal kita sudah bicara bahwa ketika kita berbicara tentang masyarakat Indonesia, tentu kan ini mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan gitu kan. Oleh karena itulah maka Bung Reza, kalau konteksnya adalah dari perspektif pendidikan, maka anak-anak itu harus sudah mulai dikenalkan dengan nilai-nilai itu, nilai-nilai Pancasila itu maksud saya. Oleh karena itu
maka melalui pendidikan, kalau di pendidikan itu ada pendidikan informal, pendidikan non formal dan pendidikan formal, mungkin selama ini kita hanya banyak melihat dari sisi pendidikan formal, ada mata-mata pelajarannya. Kalau perguruan tinggi ada mata kuliahnya tentang Pancasila begitu, yang wajib gitu. Tapi bagaimana nilai-nilai itu pada dasarnya adalah sebuah keteladanan yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Kita paham bahwa keluarga itu adalah pendidikan pertama dan utama. Nah, nilai-nilai itulah yang barangkali yang harus juga mulai ditanamkan kepada anak-anak sejak dini gitu. Bahkan sekarang ini kan ada pendidikan-pendidikan PAUD, ada kursus-kursus atau begitu. Oleh karena itu kan ini menurut saya adalah sebuah langkah yang baik yang harus dilakukan dalam rangka untuk menanamkan sistem nilai Pancasila itu, kayak gitu. Tinggal lagi sekarang bagaimana sistemnya bagaimana pemerintah mengatur itu semua dengan kewenangan yang tentu sekaligus berperan sebagai sosialisasi tapi juga adalah kontrol dari pelaksanaan sistem nilai itu. Kalau kepada anak-anak Pak, kecenderungan kan selama ini kan menghafal begitu Pak ya? Iya. Setiap hari Senin itu diucapkan sama-sama oleh pembina upacara, dihafalkan, atau juga ada nanti ujian menghafal 5 sila Pancasila begitu kan. Kalau cara yang lebih konkret begitu Pak, supaya hal yang menjadi hafalan tadi benar-benar bisa ke dalam perilaku dan baik ataupun tindak ataupun tutur begitu kan? Iya. Ya inilah saya katakan tadi Pak. Artinya bagaimana ini dijadikan sebuah model gitu ya, model pembelajaran apa namanya begitu kan gitu. Kalau kurikulumnya kan sudah ada, tapi kan lebih banyak pada proses menghafal. Tapi ini mestinya kan harus dipraktekkan dan ini melalui proses penuntunan. Yang pada saat ini barangkali saya menggunakan kata keteladanan. Artinya ada unsur praktek, artinya gurunya betul-betul seorang guru yang memang bisa menjadi panutan dari kata tutur katanya, cara berperilakunya, kan gitu. Ada contohnya begitu ya? Jadi mereka bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tapi justru adalah mereka mempraktekkan apa yang mereka sampaikan sebagai pengetahuan itu pada anak. Gitu. Kalau Pak Helenaki juga selaku pegiat pendidikan informal ataupun non formal juga ya, implementasi Pancasila yang sejak dini yang dilakukan contohnya seperti apa? Kalau pembelajaran untuk anak-anak ya, itu dia belajar dari melihat dulu, dari melihat dan mendengar dulu. Oke, contoh itu, tadi ya? Itu dari bayi dia sudah belajar. Oke. Nah, jadi orang tua, misal kita mengambil butir-butir Pancasila, misal menolong sesama gitu ya, misalnya di sila kedua menolong sesama. Nah, kalau orang tua itu mencontohkan, kasihan sama bapak itu, misalnya ada tukang sampah, kemudian dia kehilangan sesuatu, kita tidak boleh memandang remeh beliau, cari apa Pak, sini saya bantuin misalnya. Atau kadang-kadang orang tua ini kan suka lupa ya bahwa anak-anak itu mencontoh semua tindak perbuatan orang tua. Jadi anak-anak itu adalah pencontoh yang luar biasa sebenarnya ya. Jadi kalau yang bayar iuran sampah aja dia males, padahal kan iuran itu kan dibutuhkan. Ya kalau bagi kita mungkin tidak seberapa, tapi bagi yang tukang sampahnya mungkin kan itulah yang dia kumpulkan sehari-hari untuk hidup keluarganya gitu kan. Kalau itu aja yang kecil-kecil itu kita keberatan, kalau bisa kita tipu-tipu, tidak usah kita bayar. Sikap kita itu kan dilihat oleh anak. Berarti pendidikan apa yang kita berikan kepada anak? Bahwa nak, hidup tuh harus curang. Hidup itu nggak boleh nolong sesama, hidup itu tidak boleh. Jadi tidak sesuai dengan yang dihafalkan begitu ya? Jadi orang tua akan mengatakan nanti, saya tidak pernah kok ngajarin anak saya untuk curang. Tidak pernah, memang tidak pernah mengajarkan secara langsung yang nak kamu harus curang ya, memang enggak. Tapi dengan kita mencontohkan itu sudah mengajarkan. Nah, jadi hal-hal kecil itu pada intinya pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah pendidikan yang paling utama. Artinya begitu juga dengan sila-sila lainnya. Kalau tadi butirnya mencontohkan sila kedua kan? Banyak yang lain kan, ada 45. Oke. Kalau dulu Pak, tahun sudah lama sekali tentu saja tidak ada lagi P4. Nah, dulu semua pegawai
itu wajib P4 gitu termasuk kan. anak sekolahan. Iya, anak-anak sekolah gitu kan. Ada di dinding di sekolah itu, di kelas-kelas itu dihafalkan begitu kan. Itu pola yang diterapkan zaman dulu kan. Kalau sekarang ada tidak pengganti P4 itu dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat tentunya? Iya. Dulu sekarang kita rindu dengan itu ya. Iya. Rindu dengan pola-pola penataran seperti itu. Jadi kita terkenal ketika kita masih sekolah, lalu kita kuliah ada penataran pola pendukung 25 jam, 25 jam gitu. Ya, lalu pemerintah juga sampai ketika kelurahan kalau nggak salah waktu itu juga ada gitu ya. Ada. Ya saya pikir karena ini adalah sebuah pengamalan tadi Bu Ellen cerita begitu gitu. Pengamalan sistem nilai dari 5 sila Pancasila. Oleh karena itulah maka sangat perlu gitu, sangat perlu ada, tapi pola atau bentuk yang bagaimana yang harus kita lakukan tentu Pak, kalau untuk forum ini mungkin terlalu sumir gitu. Kalau kacamata Bapak sebagai akademisi di bidang PPKN tentunya? Iya, setidaknya begitu ini harus dilakukan. Pola-pola itu juga masih bisa dipakai menurut saya. Tapi kadang-kadang disayangkan ada beberapa. Kemarin barangkali kita semua memahami ada penghilangan mata pelajaran di kurikulum tentang Pancasila. Ini kan sangat apa ya, miris kita. Sementara kita adalah warga bangsa Indonesia. Ya, belum pindah negara ya. Kita mengatakan itu adalah semangat dan syarat dengan nilai-nilai yang baik. Bangsa Indonesia gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka saya pikir tadi Bung Reza harus ada pola itu, harus ada pola. Tapi pola mana yang harus kita lakukan? Paling tidak dalam pendekatan pendidikan saja lah, karena saya orang pendidikan. Barangkali ada setiap di awal pelajaran baru, tentu kan harus ada. Kalau dulu itu kan di awal-awal pelajaran baru gitu, awal mahasiswa baru. Jadi selain mereka kalau di kampus katakanlah ada pengenalan studi di kampus gitu kan. Orientasi gitu. Orientasinya di SD di sekolah-sekolah juga ada, tapi karena musim pandemi lalu kemarin ini kita musibah ini tidak kita lakukan, tapi saya bisa disisipkan di sana. Muatan-muatan ini. Tinggal lagi ya tentu pada prinsipnya masyarakat Indonesia menerima. Saya yakin mereka menerima hal ini harus dilakukan dengan pola-pola untuk menanamkan sistem nilai Pancasila itu. Itu yang punya kewenangan ada ya pihak pemimpin ini. Oke. Nah, di satu sisi kita ingin mengimplementasikannya sejak dini, mulai dari jenjang pendidikan terbawah dan juga dari keluarga awalnya dulu. Tapi tidak dipungkiri ini Pak Zulkian ataupun Mbak Helen, ada sekolah-sekolah tertentu yang ternyata memang tidak diajarkan lagi Pancasila tadi, dihafalkan pun tidak. Gitu kan? Pancasila bisa tidak diajarkan. Maksudnya tidak ada lagi mata pelajarannya, ya kan? Tidak ada mata pelajarannya. Bahkan pernah suatu peristiwa, ya, ketika ditanyakan tidak ada yang hafal. Kelas-kelas 4 SD itu sungguh lucu kalau tidak hafal itu kan. Kira-kira ini bagaimana kalau menurut Mbak Helen sebagai selaku pegiat pendidikan? Kok tidak lagi begitu? Kalau untuk sekolah sebenarnya mata pelajaran terutama yang kelas rendah ya kayak SD gitu, mata pelajaran khusus untuk PMP atau PPKN itu memang tidak ada lagi. Tapi kan tematik. Jadi sistemnya tema. Jadi dia belajar tema dan itu sudah masuk di sana sebenarnya. Jadi kalau Garuda Pancasila segala macam itu udah masuk di sana. Diselipin begitu? Tema, iya. Jadi dia sistemnya tematik. Tematik itu tidak terpecah-pecah ya. Dia tuh gabung misalnya satu tema, misal tentang negaraku gitu ya. Itu semua ada di sana, matematikanya ada, bahasa Indonesianya ada, PKN-nya ada, begitu. Tidak lagi secara khusus. Memang tidak terpisah-pisah lagi kalau sekarang. Tapi idealnya itu masih tetap diajarkan. Kalau kita belum mau pindah negara. Nah, kalau balik lagi ke generasi muda ini, Pak. Generasi muda ini kan sukanya yang ya sekarang ini sukanya yang digital. Ya kekinian, ya kan? Ada aplikasi TikTok ramai di TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya gitu kan. Ini apa Pancasila itu tidak bisa menyasar nyisip-nyisip lewat situ? Apa harus ada orangnya begitu kan?
Apa konten kreator muda-muda ini tidak berminat di situ gitu? Iya. Inilah baru saja kita memperingati upacara Lubang Buaya. Hari ini. Hari ini ya. Baru saja kita memperingati itu. Artinya paling tidak akan memberikan sebuah pengalaman bagi semua bangsa Indonesia bahwa terjadi kelam itu memang ada dan gitu. Jadi menurut saya inilah yang kekhawatiran kita, karena peristiwa ini kan terjadinya beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Sedangkan anak-anak sekarang kita tidak bisa memungkiri bahwa pengaruh teknologi yang begitu canggih ini kadang-kadang orang lebih senang kepada yang tadi TikTok kata Pak tadi. Nah oleh karena itulah maka menurut saya inilah barangkali sebuah harapan besar kita agar nilai-nilai segera ditanamkan pada generasi muda. Jadi kita bukan mewariskan nilai sejarah tadi itu, tidak menjustis itu. Kita tidak menjustis karena itu, tapi kita ingin menanamkan sejarah nilai-nilai itu. Nah, menurut saya alangkah baiknya begitu. Dengan cara yang disukai, menyampaikan nilai-nilai itu kan boleh saja. Sistem nilai kan bisa dikembangkan dengan model-model saja, kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini dengan era digital seperti ini, mungkin kan lewat proses digital ini dilakukan, kayak gitu. Bagaimana untuk melihat bentuk nyata dari pengamalan sila-sila Pancasila itu. Gitu. Kalau ditanya sekarang ini, mungkin mereka kan tidak banyak tahu tentang peristiwa-peristiwa seperti ini ya, anak muda atau kan gitu kan. Tapi dengan tanda petik bukan berarti mereka tidak tahu. Mungkin masih ada yang belum paham. Tadi dikatakan ada yang tidak hafal dengan sila-sila. Gitu kan. Nah inilah artinya sebuah kegalauan barangkali yang harus kita pikirkan ke depan ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita ini harus tetap mengkristalisasi dalam jiwa dan semangat setiap bangsa Indonesia. Baik itu anak milenialnya, anak usia dininya, lalu orang-orang yang sudah dewasa katakanlah begitu ya. Dan pemimpin daerahnya juga ini Pak? Iya termasuk. iya termasuk di semua ininya. Itu Pak. Nah, kalau tadi disebutkan mungkin kalau peristiwa yang terjadi 30 September mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu, khususnya anak-anak sekarang begitu Pak ya. Mungkin yang sempat merasakan hidup di zaman Orde Baru sempat ingat dan sempat menonton film yang dulunya diwajibkan itu Pak ya. Tapi balik lagi yang ingin Bapak maksudkan tadi adalah yang ditanamkan adalah nilai-nilai Pancasilanya. Ya, sejarahnya mungkin boleh kita pelajari begitu Pak ya. Ya. Kalau bicara nilai-nilai tadi, ada semacam indikasi nilai-nilai Pancasila yang luntur begitu. Betulkah begitu kalau menurut Mbak Helen? Sudah luntur gitu katanya. Ini istilah umum, nilai-nilai Pancasila sudah luntur. Ini sudah sangat umum dilontarkan oleh banyak pihak. Kalau Mbak Helen setuju? Kalau penanaman nilai itu sangat pribadi sekali sebenarnya. Jadi mungkin bagi sebagian orang secara pribadi dia tidak peduli lagi, ada sebagian orang secara pribadi dia sangat peduli. Jadi untuk mengatakan secara umum rasanya juga tidak tepat juga rasanya ya. Tapi mungkin memang banyak orang mengatakan udah nilai-nilai Pancasila udah luntur segala macam karena kita udah banyak kontaminasi. Sebenarnya untuk kontaminasi sendiri itu kan tergantung kitanya, kayak teknologi ya. Tadi bicara soal YouTube, soal TikTok gitu ya. Sebenarnya itu benar kata Pak Zulian tadi, itu bisa menjadi salah satu cara sebenarnya. Karena teknologi itu untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan atau merubah kita menjadi yang lebih buruk gitu ya. Nah, tentunya kalau kita seperti misalnya kayak kita ini, kemudian kita posting, mungkin anak-anak muda nggak suka karena itu tidak kekinian. Tapi kalau dikemas dengan yang apik gitu ya, seperti saya sering kok melihat di YouTube juga ada itu, ada orang yang influencer gitu ya mengeksplor tempat-tempat bersejarah. Sambil mengeksplor beliau bercerita. Nah, misalnya di tempat ini dulu pada tahun sekian-sekian terjadi ini. Penyebabnya begini lalu begini. Nah mungkin dengan metode seperti itu lebih bisa diterima oleh masyarakat kekinian daripada metode ceramah. Kalau dulu kan P4 penataran kan
kita pengayaan, pengamalan, tapi isinya adalah rata-rata ceramah gitu kan. Nah mungkin yang itu sudah tidak relevan lagi. Jadi hidup itu memang harus menyesuaikan dengan zaman. Tapi kalau metode ceramah sampai sekarang masih sangat laris ya? Iya, masih dipakai karena itu yang tergampang. Seperti halnya kalau ada BPIP Pak ya, nah, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ya. Itu salah satu badan yang baru dibentuk oleh Presiden era Joko Widodo. Gitu. Nah kalau sejauh mana menurut Bapak peran dari BPIP itu sendiri dalam upaya menaikkan nilai-nilai ini? Apakah itu hanya dirasakan di pusat saja? Biar nggak luntur. Iya, di Bengkulu pernah sih Pak ada seminar-seminar yang dilaksanakan oleh BPIP. Mungkin Bapak juga pernah jadi narasumbernya barangkali mungkin. Iya, ya tentu itu kan melalui proses proses pengkajian sedemikian rupa. Namun kalau kita melihat dari badan itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Sangat dipentingkan. Gitu. Hanya saja barangkali dengan usianya barangkali, dengan persoalan-persoalan yang sangat complicated sekarang ini barangkali, ya mungkin itu masih terus dikembangkan. Kayak gitu. Tapi kalau ditanya tadi apakah itu sangat perlu, saya katakan sangat perlu. Sangat perlu, sangat esensial itu. Lalu apakah sosialisasi tentang Pancasila itu hanya ditumpukan di satu lembaga itu saja atau bagaimana Pak? Saya pikir mereka kan tidak dalam arti terfokus dengan mereka. Mereka hanya sekedar badan yang kemudian barangkali diskusi kayak ini mencari berbagai macam strategi dalam rangka untuk mensosialisasikan, menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam rangka untuk menjaga keutuhan bernegara ini. Nah, oleh karena itu mereka itu ibaratnya itu mereka itu hanya berbicara tentang kontennya kan gitu. Oke. Esensialnya itu seperti ini. Lalu nanti kan tentu akan disampaikan berbagai macam saluran barangkali begitu ya, berbagai macam dinas instansi yang terkait. Jadi baguslah, menurut saya sangat bagus sekarang ini dadakan itu untuk mengkaji itu semua, sehingga Pancasila itu betul-betul menjadi sebuah kajian murni begitu ya, yang terkala tadi kata Pak Reza nih, Bung Reza barusan ini kan di kalangan masyarakat milenial ini terkadang itu seolah-olah luntur ya, agak luntur. Nah barangkali ada juga dulu kan ada istilah yang lagi populer itu jas merah itu, jangan lupa dengan sejarah itu gitu. Nah ini kan dikaji betul, jangan sampai nanti dalam sejarahnya atau faktualnya seperti ini, tapi nanti agak sedikit kurang pas dengan itu. Nah lembaga ini barangkali adalah untuk mengkaji itu supaya pas. Dalam artian bagaimana kemurnian Pancasila itu tetap harus kita jaga sebagai dasar negara yang tidak mungkin bisa tergantikan dengan ideologi lain di luar Pancasila untuk bangsa Indonesia yang besar, majmuk, multi etnis dan multikultural ini. Kalau selain lembaga-lembaga itu, mungkin dinas pihak-pihak lain apa yang itu nih Pak? Berkenaan dengan sistem penanaman nilai tadi kan artinya, tentu kan banyak ini, misalnya lembaga pendidikan, lembaga pendidikan. Soalnya baru-baru ini kan Menteri mengatakan tanggal 30 harus pasang bendera setengah tiang. Itu bagiannya? Ya bagian daripada pengamalan itu, sejarah nilai-nilai tadi. Tapi pertanyaannya, kelihatannya masih ada juga yang tidak pasang. Gitu. Nah ini nih Pak, oleh karena itu menurut saya, ini kan perannya kalau kita bicara dalam lingkup warga masyarakat, tentu kan ada RT, ada RW, ada kelurahan, dan ke atasnya. Tentu kan semuanya ambil peran. Nah badan pengkajian tadi cuma mereka mengatakan ini perlu, ini harus gitu kan gitu. Gitu. Artinya semua pihak bertanggung jawab untuk membumikan Pancasila ini ke setiap masyarakat. Yes. Tapi begini, mungkin Mbak Helen yang bisa jawab ataupun Pak Zulian nanti. Pancasila menurut banyak pihak mungkin sangat diagungkan, begitu kan, sebagai ideologi yang paling ideal bagi bangsa Indonesia yang bisa merangkum seluruh keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi kalau menurut Mbak Helen, apakah sudah Pancasila ini menjawab keinginan-keinginan masyarakat, solusi atas masalah-masalah sosial yang dialami?
Jadi berdasarkan sejarah, Pancasila itu kan disusun atau dirumuskan oleh orang-orang hebat di Indonesia pada zaman itu. Dan bukan hanya orang hebat di Indonesia, itu juga orang hebat di dunia. Ya, yang mereka diakui di dunia gitu loh. Orang hebat dari Indonesia yang diakui dunia. Dan sampai sekarang itu dari orang-orang luar juga kan mempelajari tentang Pancasila. Kita aja mungkin yang nggak terlalu ngeh gitu ya, tapi orang-orang luar itu mempelajari karena Pancasila itu memang bagus. Pancasila itu memang luar biasa kalau benar-benar diamalkan. Jadi ada pemahaman, kita memahami, oh ini maksudnya begini, kemudian diamalkan. Ini sepertinya dalam sikap kalau benar-benar diamalkan tadi sepertinya dalam ideal sekali. Huruf besar dan garis merah ini. Iya, ideal sekali. Kalau benar-benar diamalkan, dan itu memang yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini kan ya seperti kata Pak Zulian tadi, kita multi etnis, kita multi, ya semuanya multi pokoknya. Karena ini seperti melting pot ya, semua ada di sini lengkap, serba ada. Yang secara fisik aja itu juga berbeda-beda kan. Apa sih yang gak ada di Indonesia? Ada semua kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu, sebuah bangsa yang besar itu dirumuskan oleh orang-orang yang besar, tokoh-tokoh yang juga dihormati di seluruh dunia. Berarti kan sangat ideal. Dan mereka kan bukan ngawur toh. Kalau saya yang buat Pancasila bisa saja saya ngawur, kalau mereka tidak ya. Tapi untuk penanaman ke masyarakat kekinian, nah sekarang kenapa ada istilah kekinian? Karena yang sekarang, yang kini memang beda dengan yang dulu, kan gitu. Kuncinya itu di inovasi, kreativitas. Kita bisa menembus pasar kekinian, masyarakat kekinian itu dengan inovasi dan kreativitas. Kalau nggak ada inovasi, nggak ada kreativitas, kita masih mempertahankan cara lama, ya memang tidak bisa nembus. Tidak bisa nembus. Artinya kalau di bidang pendidikan, guru-guru juga harus kreatif. Jadi kalau di bidang pendidikan itu seluruh yang terlibat di sana, mulai dari pendidikan keluarga, berarti kedua orang tua dan siapa yang ada di rumah, kemudian guru dan tenaga pendidikan lainnya yang ada di sekolah, dan juga dosen beserta semua tenaga pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Nah, tadi juga Pak, artinya tadi kalau dari kata Mbak Helen kan mutlak artinya kan, ide Pancasila mutlak. Dan satu-satunya negara di dunia yang ideologinya Pancasila ya hanya Indonesia. Betul. Begitu Pak ya. Namun ini pertanyaannya nih Pak, kenapa masih ada pihak-pihak yang berupaya ingin kita ganti aja ideologi kita ini? Apa latar belakangnya kira-kira kalau menurut pandangan Bapak? Ya karena kita lagi berdiskusi masalah Pancasila sebagai dasar negara. Barangkali jawaban dari itu semua yang kita bicarakan ini bagaimana untuk bisa menanamkan nilai-nilai itu kepada semua warga bangsa Indonesia. Apakah pihak-pihak tadi tidak puaskah dengan ini? Ketika mereka muncul itu, kita anggap saja karena mereka belum melaksanakan, belum mengamalkan. Belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, Pak. Padahal kan tadi saya sama dengan Mbak Ellen tadi, pertanyaan dari Mbak Ellen tadi. Artinya Pancasila sebagai dasar negara untuk bangsa Indonesia yang besar ini, kan gitu. Yang dengan banyak suku bangsa, adat istiadat, kan itu. Etnis dan sebagainya begitu. Dengan Pancasila saja gitu. Bisa menyatukan, merekatkan semua hal yang ada. Katakanlah semua yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itulah maka ketika tadi ada Bung Reza mengatakan ada yang ingin atau punya keinginan begitu ya, mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan yang lain begitu. Ya inilah barangkali tugas yang kita bicarakan tadi, bagaimana untuk mencari pola untuk mensosialisasi, menanamkan, mensosialisasi barangkali sekedar untuk menghafal dan sebagainya tadi. Tapi menanamkan itu berarti kan erat kaitannya dengan memberikan sebuah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari ini, kayak gitu. Jadi itu cuma mereka karena bukti nyata mereka tidak mengenal dan memahami betul tentang Pancasila. Karena tidak mengenal dan memahami. Oleh karena itu barangkali boleh dikatakan pada statement ini harus segera dilakukan dengan pola-pola yang barangkali terstruktur dan sistematis itu untuk mengenalkan ini. Gitu. Menyambung sedikit mungkin ya. Silakan Mbak. Jadi mereka tadi belum mengamalkan ya, karena dalam Pancasila sendiri kita kan ada sila keempat itu. Jadi kalau
Ya itu kita harus mufakat dan kita menerima. Seandainya misalnya kubu kita memang bukan orang yang berkuasa, ya kita harus mengikuti apa yang resminya gitu ya. Jadi ini lebih ke politis kalau saya melihat ya. Tidak hanya Pancasila, kayaknya di banyak negara bukan hanya Indonesia ya, banyak yang ingin mengganti pemerintahnya, banyak yang ingin mengganti segala macam yang berurusan dengan kenegaraannya. Itu biasa. Tapi setelah itu terganti belum tentu juga apa yang diinginkan terwujud ya. kan? Betul, makanya saya katakan tadi. Jadi kajiannya harus lebih jauh lagi gitu ya. Kalau kita udah teruji kok Pancasila, bisa membuat harapan dan tuntutan dari semua masyarakat Indonesia. Artinya kalau menurut Bapak, seandainya hal buruk itu terjadi, begitu ya, negara kita ini bisa kacau. Jangan terjadi dah. Iya, artinya kan? Iya. Artinya jangan kan? terjadi. Artinya begini, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dan jangan terjadi. Caranya Pak supaya tidak terjadi Pak? Itu tadi. Mari kita mensosialisasikan nilai-nilai itu melalui proses keteladanan. Artinya bukan tanggung jawab para pihak tertentu saja, tapi semua kita harus ambil peran dalam melakukan, menanamkan nilai-nilai Pancasila itu melalui kehidupan keluarga, terus hidup bermasyarakat dengan lingkungan. Lalu kalau kita ini bekerja sebagai orang profesi, bekerja dalam keprofesiannya, semuanya sudah lengkap, sudah diatur dalam Pancasila itu. Oke. Rumusnya sudah ada, mau dijalankan. Oke. Mari kita konsisten dengan itu semua. Intinya kan keteladanan itu. Jadi yang jadi pemimpin yang teladan. Yang jadi pengusaha yang teladan, kayak gitu. Teladannya bagaimana? Ikuti nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila itu. Oke. Nah, mungkin bergeser sedikit tentang Pancasila ini kalau ditarik dalam nilai-nilai keagamaan, ya Pak ya. Nah, Pancasila ini kan disepakati dia bisa merangkum seluruh nilai-nilai keyakinan yang diyakini oleh masyarakat, begitu Pak ya. Tapi tidak dipungkiri juga masih juga ada beberapa kali gesekan-gesekan mungkin antar suku, antar agama atau ras yang masih terjadi dan berpotensi akan terjadi. Nah, kalau kita lihat sosialisasi mungkin sudah sangat banyak dilakukan. Pembelajaran Pancasila dari SD sampai kuliah juga sudah dilakukan. Lalu, apalagi yang salahnya ketika hal-hal seperti itu masih terjadi, Pak? Sementara upaya-upaya kita sudah cukup banyak yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak yang Bapak sebutkan tadi. Ya, kalau konteksnya seperti itu, saya pikir dalam sebuah tatanan negara yang cukup besar ini kan gitu. Kalau gesekan-gesekan itu terjadi, tentu bisa-bisa saja terjadi kan gitu. Dalam keluarga saja kan juga sering terjadi gesek-gesekan itu. Tapi kan yang kita maknai gesekan-gesekan itu kan tidak sampai menjadi persoalan yang lebih besar kan gitu. Nah, dari sisi agama dalam rangka untuk merajut agama dan keyakinan itu kan ada forum keagamaan itu, forum kerukunan beragama ya. Nah, alhamdulillah kalau menurut saya semuanya bisa teratasi. Kalaupun ada gesekan-gesekan di sana sini itu kan tidak mengganggu, dan mungkin menurut saya inilah hikmah dari mengamalkan Pancasila ini gitu. Karena sila pertama udah ketuhanan yang Maha Esa yang akan menjiwai semua sila-sila yang ada. Jadi sila pertama itu, maka barangkali para pemikir negeri ini dulu meletakkan sila Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu kan akan menjiwai semua sila-sila yang ada. Sehingga kalau semua itu sudah bicara kepada agama, maka tidak ada istilah pertikaian, tidak ada pertentangan, semuanya nyaman, damai, aman kan gitu. Makanya kerukunan beragama itu menurut saya cukup efektif sekarang ini kan. Artinya itu juga bentuk keterujian dari Pancasila, begitu Pak? Iya, bentuk keterujian dan bentuk dari bangsa Indonesia mengamalkan tentang sila-sila itu. Ya. Baik, tidak terasa dialog kita pagi hari ini sudah berjalan kurang lebih 5 menit lagi akan segera berakhir. Tentu saja nilai-nilai Pancasila kita harapkan bisa diimplementasikan masyarakat. Namun sebelum ditutup, kita ingin dengar bagaimana mungkin Bapak punya saran
kepada pihak-pihak terkait, mungkin pemerintah atau apa begitu kan ya, Bapak yang bergelut bertahun-tahun di bidang kewarganegaraan tentang Pancasila ini, agar supaya ini lebih efektif kita tanamkan, Pak. Baik. Iya, Pancasila sebagai dasar negara, saya pikir itu sudah tidak ada penerjemahan lain. Tidak ada lagi yang bisa menafsirkan dari sisi lain. Oleh karena itu mari kita lakukan, kita laksanakan secara benar, konsekuen dan murni untuk semua bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itulah maka mari kita teladani tuntutan yang ada pada nilai Pancasila itu dengan sebuah contoh-contoh keteladanan yang baik. Di mana saja kita berada, dalam peran apapun. Oleh karena itu, jika ini sudah dilakukan dengan murni, baik, konsekuen gitu, lalu semua sudah mengamalkan itu semua, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang kita idamkan, negara baldatun taibatun warabun ghafur. Amin. Ya, amin. Kan gitu. Jadi sejarah kelam barangkali itu sekedar untuk pengalaman kita, untuk jangan terulang kembali, dan yang kita wariskan ini bukan pewarisan sejarah kelamnya itu, tapi adalah kita mewariskan nilai-nilai Pancasila supaya itu tidak terulang kembali. Okay. Ya. Dan barangkali kita melihat Pancasila dalam kancah semangat dan jiwa bangsa Indonesia, bukan dari perspektif politik. Okay. Tadi Mbak Ellen cerita, jangan kita bicarakan dalam politik. Oke. Terima kasih. Kalau Mbak Helen silakan. Kalau saran sebenarnya simple ya. Tadi Reja juga mengatakan bahwa semua sudah dilakukan, upaya sudah dilakukan, cuman mungkin belum fokus. Oke. Kalau menurut saya. Jadi itu aja. Kalau kita membidik, ini ada sasaran. Kita pasti punya target ya. Dilakukan pelatihan, dilakukan sosialisasi, dilakukan apapun, itu pasti ada sasaran. Ya. Nah kalau kita membidik tidak fokus, wajar nggak kalau tembakan itu melenceng kemana-mana? Nah kalau menurut saya, bidikan harus fokus. Kita membidik targetnya siapa? Masyarakat kekinian, ya enggak? Masyarakat kekinian itu harus dengan inovasi, harus dengan kreativitas. Okay. Jadi semua yang kita lakukan itu kalau tidak fokus, wajar kalau tidak begitu mengena. Itu tadi. Jadi harus lebih fokus lagi. Dengan cara apa kita bisa menembus mereka? Gitu. Masyarakat kekinian ini kan beda sama yang zaman dulu. Jadi ya teks itu pasti ada konteks ya. Melihat konteks zaman sekarang itu harus menyesuaikan. Jadi di situ. Kemudian nilai itu diamalkan. Jadi istilahnya bukan hanya dihafalkan, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari hal-hal yang kecil. Jangankan yang besar, kalau yang kecil tidak terlaksana gimana lagi yang besar gitu kan. Nah sekarang dari yang kecil-kecil, yang simple-simple dalam kehidupan sehari-hari itu kita amalkan. Nah itu mudah-mudahan dengan demikian nilai Pancasila akan tertanam untuk masyarakat kekinian yang sekarang ini. Baik, semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa memberikan bisa menambah pemahaman bagi masyarakat begitu ya. Dan Pancasila semakin kuat mengakar di seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Baik, terima kasih Mbak Helen, Pembina Yayasan Essential Education Indonesia, dan Pak Zulian, Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, pendengar, demikian dialog kita pada pagi hari ini dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila pada era kekinian. Dan kita kembali ke rekan penyiar.